Bab 6573. Pada saat ini, ketiga kelompok orang di dalam mobil sedang memikirkan pikiran mereka sendiri. Charlie sedang memikirkan cara menyelamatkan nyawa Tawana dan Trevor. Peter sedang berpikir tentang bagaimana cara membunuh ketiga orang ini bersama-sama dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dan Tawana berpikir mengapa bahkan Chia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pria menyebalkan itu. Tak lama kemudian kendaraan itu telah melaju menuju pintu masuk dan keluar kubah. Ada gerbang yang dijaga secara manual di pintu masuk dan keluar. Karena lorong dalam kubah tidak terbuka untuk umum. Selalu ada petugas keamanan yang bertugas di sini. Sebelum gerbang dibuka, Petrus merasa sedikit gelisah dalam hatinya. Baginya, ini adalah level terakhir. Selama dia bisa melewati level ini, hal ini akan dianggap sukses. Beberapa personel keamanan berseragam berdiri tegak dan tampak anggun di samping gerbang tengah mengawasi konvoi yang keluar. Namun, sebelum iring-iringan mobil mencapai gerbang, beberapa orang segera membuka gerbang dengan rajin. Dan berdiri berbaris di pinggir jalan sejak lama. Membungkuk pada iring-iringan mobil dengan senyum di wajah mereka. Sepasang tangan yang mengenakan sarung tangan putih diletakkan dengan rapi dan kaku di kedua sisi tubuh. Sekali melihat tangan ini, terlihat bahwa rasa hormat pemiliknya berasal dari hati. Melihat ini, Petrus merasa sangat lega. Petugas keamanan ini seperti tiga orang idiot kereta luncur yang menjaga rumah. Tiga idiot kereta luncur itu adalah tipe yang terlihat sangat agung. Namun ketika orang jahat datang, mereka tidak hanya tidak menggonggong atau menggigit, namun juga rajin mengibaskan ekornya ke pihak lain. Iring-iringan mobil melewati gerbang satu demi satu dan bersiap untuk berbelok ke jalan kota. Charlie mendapati ninja di sampingnya telah menarik tangannya ke dalam lengan bajunya. Dan dua orang yang duduk di depan Charlie, yaitu pada baris kursi ketiga, juga diam-diam meletakkan tangan mereka ke dalam pelukan mereka. Seolah-olah mereka mengambil sesuatu. Charlie melepaskan persepsi spiritualnya. Ia mendapati ninja di sebelahnya sedang mempersiapkan program tradisional ninja Jepang, Shuriken. Charlie telah berurusan dengan mereka beberapa kali dan menemukan bahwa mereka hanya mempunyai kemampuan sebatas ini. Shuriken adalah senjata tersembunyi yang paling umum mereka gunakan. Menurut Charlie, penggunaan Shuriken mereka sama saja seperti teroris menggunakan AK-47, yang sudah membosankan. Adapun dua orang di depan, mereka cukup inovatif. Apa yang diam-diam disiapkan kedua pria itu di tangan mereka sebenarnya adalah dua jarum suntik. Charlie langsung mengerti niat mereka. Ninja di sebelahnya bertanggung jawab untuk membunuhnya dengan shuriken. Kedua agen Chia palsu di depannya mungkin berencana menggunakan racun untuk mengirim Tawana dan pacarnya pergi secara langsung. Saat ini, Tawana tidak tahu bahwa bencana akan datang. Dia menjulurkan kepalanya ke tengah lorong dan sengaja berbicara kepada pacarnya dengan suara yang terdengar seperti bisikan. Namun dapat didengar oleh orang di sekitarnya. Orang itu benar-benar menyebalkan. Apakah ada cara untuk mengeluarkannya dan tidak mengizinkannya duduk di mobil yang sama dengan kita? Trevor melirik kembali ke arah Charlie. Kemudian dia cepat-cepat memalingkan wajahnya dan berbisik padanya. Sayang, kamu harus bersikap sopan padanya. Bagaimanapun juga, dia adalah teman baik Nona Fei. Tawana sengaja cemberut dan berkata, saya tidak menyebut nama apapun. Jika ada yang tersinggung, itu masalahnya sendiri. Trevor merasa malu dan berbisik. Oke, berhentilah membuat masalah. Dia masuk ke mobil karena kebaikan. Dia baik hati. Tawana berkata dengan marah, alasan yang sangat buruk. Saya rasa hanya orang dengan IQ seperti Anda yang akan mempercayainya. Bagaimana dia bisa masuk ke mobil demi keselamatan kita? Dia jelas datang ke sini untuk menonton pertunjukannya. Dia sengaja ingin ikut bersenang-senang dalam hidup kita. Saya sangat mengenal orang seperti ini. Siapa di dunia ketenaran dan kekayaan yang tidak munafik? Bab 6574. Trevor tidak tahu bagaimana menjawabnya sejenak. Dia merasa bahwa Charlie sangat adil dan jujur. Dia tidak secara tidak bertanggung jawab menyatakan dukungan atau penentangan terhadap suatu isu yang rumit. Dia menunjukkan beberapa aspek yang tidak masuk akal dengan alasan rasa hormat, itu saja.
Tawana terlalu sensitif. Dia selalu berpikir segala sesuatunya hitam atau putih. Dia berpikir bahwa jika Anda tidak bisa sepenuhnya setuju dengan sudut pandang saya, kalau begitu Anda akan sepenuhnya menyangkal sudut pandang saya dan menentang saya. Pada saat ini, Peter, yang duduk di kursi penumpang depan, tiba-tiba berkata, "Semuanya, waktunya hampir habis, cepatlah." Tawana dan Trevor sedikit tertegun sejenak. Tidak tahu apa maksudnya dengan mengatakan hal ini. Dan dua orang di belakang mereka segera mengambil jarum suntik dari tangan mereka secepat mungkin. Kedua jarum suntik tersebut berkapasitas 10 ml dan diisi dengan cairan transparan. Keduanya mengeluarkan jarum suntik dan langsung menusuk Tawana dan Trevor. Perhatian Tawana dan Trevor tertuju pada Peter, yang tiba-tiba berteriak, dan mereka tidak menyadari niat membunuh di balik mereka. Charlie juga merasakan ninja di sebelahnya telah mengeluarkan shuriken dari borgol tangan kanannya. Dan kemudian tiba-tiba berbalik ke samping dan menusukkan shuriken ke arahnya. Charlie tidak terburu-buru. Auranya melindungi satu sisi tubuhnya dengan tenang. Dan dia berteriak pada saat yang sama, "Tawana, dasar bodoh." Ketika Tawana mendengar Charlie menghinanya, dia berbalik dan berteriak hampir secara refleks. "Siapa yang kamu sebut idiot?" Begitu dia selesai berbicara, dia melihat cahaya perak melesat ke arahnya. Lalu, dia tiba-tiba merasakan nyeri yang tajam di lehernya. Jarum yang panjangnya setidaknya 5 atau 6 cm. Itu benar-benar menusuk lehernya saat ini. "Ah, sakit. Apa yang kau lakukan?" Rasa sakit yang parah membuatnya berteriak tak terkendali. Dan teriakan Trevor terdengar dari samping. Orang lain telah menusuk leher Trevor dengan jarum suntik. Saat ini, selama kedua pembunuh itu mendorong cairan ke dalam tubuh mereka dengan sedikit kekuatan di ujung jari mereka. Pasangan populer ini akan menjadi bebek Mandarin yang putus asa. Pada saat ini, ninja di sebelah Charlie tidak kalah cepat dari kedua pembunuh itu. Dia menusuk pinggang Charlie dengan seluruh kekuatannya. Berniat untuk menariknya langsung setelah menusuknya dan membuka dadanya ke samping. Tapi yang mengejutkannya adalah ketika bilah tajam shurikennya berjarak kurang dari 1 cm dari tubuh Charlie. Tampaknya menemui perlawanan besar. Seberapa keras pun dia mencoba, dia tidak dapat menusukkan bilah tajam itu ke depan. Dia pikir dia sedang mengalami ilusi. Dan segera mengumpulkan kekuatan untuk menusuk lagi. Tapi ujung pisaunya masih melayang kurang dari 1 cm dari Charlie. Dan dia tidak dapat bergerak maju apapun yang terjadi. Pembunuh yang menusukkan jarum suntik ke leher Tawana tidak tahu apa yang terjadi di barisan belakang. Dia menatap Tawana saat ini dan mencibir. "Nona manis, lanjutkan perjalananmu dengan tenang. Obat ini akan membuatmu merasa tenang dan tidak akan sakit sama sekali." Setelah itu, dia hendak mendorong jarum suntik untuk menyuntikkan racun ke tubuhnya. Trevor sangat takut hingga wajahnya menjadi pucat, dan dia berkata, "Kenapa? Kenapa kau ingin membunuh kami?" Pembunuh lainnya tertawa dan berkata, "Aku tidak bermaksud membunuhmu, tapi siapa yang menyuruhmu datang dan mati?" Setelah itu, dia kembali menatap Charlie. Melihat ninja itu sudah melakukan gerakan menusuk ke samping. Dia menduga Charlie telah ditikam saat ini, jadi dia mencibir. "Dan kamu? Apakah kamu sakit kepala? Kau terburu-buru untuk mati di sini hari ini. Kau membenci hidupmu, benar kan?" Charlie tersenyum dan berkata, "Tidak pasti siapa yang akan mati." Melihat Charlie mengatakannya dengan tenang, pria itu merasa terkejut dalam hatinya. Bagaimana orang yang terkena shuriken bisa begitu tenang, berbicara, dan tertawa? Jadi, dia langsung melihat ke arah ninja itu. Ingin melihat apakah dia tidak sengaja melewatkannya. Saat ini, ninja itu berdiri. Memegang shuriken dan dengan gemetar menunjuk ke arah Charlie. Dengan ekspresi ketakutan, dia berteriak. Dia iblis. Dia iblis yang tidak bisa dibunuh. Bab 6575. Teriakan ninja yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang. Zaman apa ini, untuk berteriak bahwa pihak lain adalah iblis abadi? Orang ini pasti agak sakit jiwa. Petrus, yang berada paling jauh, berteriak dengan marah. "Heng, bunuh mereka semua, sial,
Ninja-ninja ini tidak bisa diandalkan. Dua orang di baris ketiga mendengar ini. Dan pikiran pertama mereka adalah segera memberikan obatnya dan menangani Tawana dan Trevor terlebih dahulu. Charlie tiba-tiba bergerak pada saat ini. Mencengkeram rambut kedua pembunuh dari kiri dan kanan dari belakang. Dan kemudian tiba-tiba menariknya langsung dari kursi ke baris belakang. Di bawah kekuatan besar Charlie, tubuh kedua orang itu langsung membentuk huruf C di sepanjang sandaran kepala kursi. Tulang belakang lumbar hancur selama deformasi tubuh. Pada saat terjatuh, mereka telah menjadi paraplegik tingkat tinggi. Kedua orang itu diseret ke barisan belakang. Dan tentu saja, tidak ada kesempatan untuk mendorong cairan ke dalam jarum suntik lagi. Agar Tawana dan Trevor tetap bisa mempertahankan hidup mereka. Kedua kekasih itu menatap jarum suntik di leher masing-masing. Dan ketika mereka melihat Charlie tiba-tiba menyerang kedua orang itu, mereka segera menyadari bahwa mereka telah dibunuh. Akhirnya mereka berteriak ketakutan. Saat ini, keduanya sudah sangat panik. Selain menangis dan menjerit, mereka bahkan tidak ingat untuk mencabut jarum suntik dari leher mereka. Dua orang yang duduk di barisan depan Tawana dan Trevor, serta Peter di kopilot, tidak pernah menyangka perburuan yang begitu gigih akan menghasilkan sesuatu yang tidak terduga. Dua orang di barisan depan hampir langsung berbalik. Dan pada saat yang sama mengulurkan tangan untuk mengambil jarum suntik di leher Tawana dan Trevor. Ingin cepat menyelesaikan penyuntikan obat. Saat ini, Peter juga menyadari bahwa Charlie adalah target yang sulit. Maka ia segera mengeluarkan pistol yang telah terisi peluru dan membuka pengamannya. Ingin membunuhnya secepat mungkin. Tapi Charlie ada di baris terakhir saat ini. Dan ada dua orang dari orangnya sendiri di depannya. Jadi dia tidak bisa menyelesaikan syutingnya sama sekali. Yang lebih penting, kendaraan itu sekarang melaju di kawasan pusat kota Tokyo. Untungnya, kendaraan itu sangat pribadi, dan bagian dalamnya tidak dapat dilihat dari luar. Isolasi suaranya juga sangat baik. Akan tetapi, begitu Anda membuka pistolnya, hasilnya sulit dikatakan. Jika kacanya pecah, pasti akan menarik perhatian dunia luar. Akan sulit untuk melarikan diri. Jadi, dia langsung berteriak, "Bunuh dia dulu. Cepat." Begitu suara itu jatuh, dua orang di baris pertama segera bergegas mendekati Charlie. Ninja di sebelah Charlie juga pulih dari keterkejutan tadi. Mengayunkan lengannya dan bersiap menusuk Charlie dengan shuriken lagi. Shurikennya telah diracuni. Selama itu menembus kulit musuh, musuh akan mati. Menghadapi para pembunuh dan ninja yang tidak sesuai dengan panggung. Ekspresi Charlie sangat tenang. Dia langsung meraih lengan ninja di sebelahnya dan mengangkatnya. Dua orang di barisan depan baru saja tiba saat ini. Dan Charlie langsung menggunakan ninja sebagai senjata untuk memukul kedua orang itu. Tubuh yang beratnya lebih dari 100 jins itu langsung dihantamkan ke arah Charlie dengan kekuatan besar. Kedua lelaki itu tidak dapat melawan sama sekali dan langsung terhempas mundur sejauh mungkin. Lalu mereka terbanting ke tanah dengan keras. Setelah terjatuh ke tanah, kedua lelaki itu merasakan tulang rusuknya patah total. Belum lagi susahnya untuk bangun, bahkan mendorong tubuh ninja-ninja itu saja sudah sama susahnya seperti naik ke surga. Mereka hampir kehilangan efektivitas tempurnya dalam sekejap. Petrus tercengang. Ia tidak pernah menyangka bahwa kelima anak buahnya akan dilucuti efektivitas tempurnya oleh Charlie dalam sekejap. Bab 6576. Sekarang, hanya ada satu pengemudi yang tersisa di dalam mobil selain dirinya. Kalau saja dia tidak menembak saat ini, dia mungkin akan mati. Jadi, Peter segera mengarahkan moncong senjatanya ke Charlie. Matanya tertuju pada garis bidik, ingin menembaknya sampai mati. Trevor melihat Peter mengangkat senjatanya untuk menembak Charlie di kursi penumpang. Dan tanpa sadar dia berteriak, "Tuan Wade, hati-hati." Charlie tersenyum sedikit, dan menarik jarum suntik keluar dari lehernya dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan kemudian melemparkan jarum suntik itu langsung ke Peter dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Peter baru saja mengarahkan garis bidik ke kepala Charlie dan hendak menarik pelatuknya. Namun tiba-tiba pergelangan tangannya merasakan nyeri tajam. Dan kelima jarinya langsung mengendur seolah tersengat listrik.
Dan pistol itu langsung jatuh dari tangannya. Dia melihat pergelangan tangannya dan langsung ketakutan setengah mati. Jarum suntik berisi racun telah menusuk pergelangan tangannya secara miring. Menyisakan hanya bagian yang mendorong racunnya. Pada saat ini, Charlie menarik lagi jarum suntik dari leher Tawana dan melangkah ke depan mobil. Peter melihat Charlie bergegas mendekat, dan segera mencondongkan tubuhnya untuk mengambil pistolnya. Tapi dia baru saja menundukkan kepalanya dan tidak punya waktu untuk melihat di mana pistol itu jatuh. Dan Charlie sudah tiba di depannya. Charlie menusuk leher pengemudi dengan jarum suntik lainnya tanpa ragu-ragu dengan satu tangan. Mencengkeram pergelangan tangan kanan Peter dengan tangan lainnya. Letakkan ibu jari kedua tangan di bagian bawah pendorong obat. Dan berkata dengan suara dingin, kalian berdua sebaiknya patuh. Kalau tidak, aku akan menyuntikkan racun yang kau siapkan ke tubuhmu. Pengemudi itu terlalu takut untuk bergerak, dan buru-buru berkata, Tuan, tolong jangan impulsif. Aku akan melakukan apapun yang kau perintahkan. Peter juga berkata dengan panik, Tuan, Anda, apa yang Anda inginkan? Charlie berkata kepada pengemudi, temukan persimpangan untuk menyingkirkan kendaraan lain dan kendarai mobil kembali ke dom. Pengemudi itu mengetahui bahwa menyelamatkan nyawanya adalah hal penting, dia segera berkata. Baik, Pak, saya akan belok kiri di persimpangan berikutnya. Petrus berkata kepadanya, jika engkau kembali, kita akan mati. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Charlie berkata dengan dingin, apakah menurutmu aku akan membiarkanmu pergi? Petrus menggertakkan giginya dan berkata, aku akan mati juga, jadi lebih baik aku mati di tanganmu. Ada satu hal yang tidak dikatakan Petrus. Jika dia harus memilih, diracuni oleh Charlie sekarang mungkin menjadi pilihan terbaik. Karena orang-orang di belakangnya kejam dan bahkan sesat. Jika dia jatuh ke tangan mereka, dia pasti akan mati dengan cara yang paling menyakitkan. Sebagai perbandingan, lebih baik membiarkan Charlie memberinya kematian yang cepat. Pengemudi itu tampaknya mendapat pencerahan dari Petrus. Dan segera mengambil keputusan dan berkata kepada Charlie, bunuh kami, dan bawa mereka pergi sendiri. Kami hanya ingin kau memberi kami kematian yang cepat. Charlie mungkin menebak mengapa keduanya tidak takut mati, jadi dia berkata, jika kalian bekerja sama dengan patuh, aku akan membiarkan Mitsui Yoshitaka melindungi hidup kalian. Jepang adalah wilayah keluarga Mitsui. Mereka yang mengendalikanmu dari jarak jauh, tidak peduli seberapa panjang tangannya. Mereka tidak bisa melewati keluarga Mitsui untuk datang ke Jepang untuk membunuhmu. Peter bertanya kepadanya, menurutmu mengapa keluarga Mitsui akan melindungi kita? Kami merampok dan mencoba membunuh tamu mereka di wilayah mereka hari ini. Di bawah hidung mereka, begitu kami berhasil, keluarga Mitsui akan kehilangan reputasinya di seluruh dunia. Jika dia tahu tentang hal itu, dia mungkin ingin membunuh kita dengan tangannya sendiri. Charlie mencibir, aku menyelamatkan Tawana darimu. Yang membantu keluarga Mitsui menyelamatkan muka dan reputasinya serta terhindar dari ejekan dan hinaan dari seluruh dunia. Jika dia tidak memberiku bantuan kecil ini. Kalau begitu, dia tidak pantas menjadi kepala keluarga Mitsui.